kalian? Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, sesuai kesepakatan kita ya, Bu, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di pembelajaran Gunain hari ini. Kelas berapa Bu hari ini? Hari ini jadwalnya untuk kelas 3. Kelas 3. Berapa jam pelajarannya? Untuk jam pelajarannya karena masih, kalau kelas 3 ini masih menggunakan kurikulum 2013, ini masih 4 jam pelajaran. Karena kelas 3-nya masih kurikulum lama ya, Bu, ya. Betul. Hari ini materinya apa ini, Bu? Kebetulan hari ini materinya tentang ibadah sholat. Sholat wajib, ibadah sholat wajib. Dari materi ibadah sholat ini tujuannya apa, Bu? Tujuan yang diharapkan ini murid mampu menjalankan sholat dengan tertib, jadi sesuai urutannya, tidak ngarang. Jadi sesuai urutan gerakan ya, Bu, ya mungkin. Urutan gerakan. Iya. Kemudian apa dari pembelajaran ini yang akan gunain kembangkan? Nah, nanti pengembangannya yaitu anak-anak menghafalkan bacaan-bacaan sholat sesuai dengan gerakan-gerakan yang benar. Jadi pas bacaannya tentang tahiyat awal itu mereka kakinya bagaimana, nanti tahiyat akhir bagaimana, itu kan berbeda ya. Iya. Karena gerakan sholatnya kan tidak sama ya, tahiyat awal, tahiyat akhir seperti ya. Kemudian dari pembelajaran atau materi tersebut itu strategi yang akan digunakan itu untuk pembelajaran apa saja? Karena ini tentang bacaan, pertama itu murid harus membaca bacaan-bacaan itu berulang-ulang kali, jadi mereka itu akan hafal. Kemudian setelah mereka hafal, nanti kita praktekkan di depan kelas sesuai dengan gerakannya, jadi nanti bisa nyambung atau sesuai bacaan dengan gerakannya. Iya, Bu, karena kalau sholat itu memang harus hafal apa itu bacaannya ya, harus Bacaannya hafal. Iya. banyak juga, dan Iya. mereka masih kelas 3, Iya, makanya harus berulang. dan harus sabar juga tentunya ya, karena masih kelas 3 kan. Kemudian persiapan apa saja ini, Bu, untuk melakukan pembelajaran hari ini yang sudah dipersiapkan? Pertama ya biasa ya Bu, pertama kita punya RTP, kemudian strategi pembelajarannya. Jadi seperti tadi dengan prakteknya nanti itu entah sendiri entah berkelompok, karena banyak anak yang memang sudah ada yang bisa dan masih banyak yang belum bisa juga. Iya, itu berkaitan dengan berarti kesiapan ya, Bu. Kesiapan murid itu bagaimana? Murid kelas 3 ini akan menerima materi ibadah sholat ini. Sebelumnya saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan murid. Di kelas 3 ini memang banyak sekali anak yang masih belum berani, atau katakanlah mereka itu banyak yang minder. Minder. Jadi nanti saya akan bagi dua, anak yang berani nanti akan maju prakteknya itu satu-satu. Tetap nanti untuk yang minder mereka nanti akan menggunakan dengan cara berkelompok. Jadi mereka tidak minder lagi karena tidak ada temennya, Bu. Iya, berarti harapannya Gunain itu yang sudah berani itu berarti mereka bisa Mencontohkan benar itu yang benar. Iya. Kemudian yang pastinya karena masih kelas 3 ya, banyak yang minder, mungkin kalau disuruh maju sendiri masih malu atau gimana, akhirnya menentukan ada cara, yaitu dengan yang mandiri sama yang berkelompok. Oke, hari ini saya akan
akan membersamai Bu Nadim di kelas 3 ya nanti dalam berapa tadi 4 jam. Nanti saya tidak akan mengganggu, saya mungkin hanya akan mengamati panjenengan ya dalam rangka supervisi akademik. Sudah siap Bu? Insya Allah siap. Ya, semoga pembelajaran hari ini lancar dan sesuai dengan tujuan dan harapan dari Panjenengan sendiri sebagai guru mapel. Terima kasih Bu, kita laksanakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, Bu Naya mau tanya, hari ini yang tidak berangkat siapa saja? Iya. Kemudian? Iya. Oh ya, iya. Nah, ini kan sudah musim hujan ya. Kalian harus hati-hati, harus selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin apa Mas ingat? Apa materi?
berdua kan ada yang sudah hafal semuanya, ada yang belum ya. Bila yang belum harus dihafalkan. Nah, nanti kalian praktekkan di rumah. Berarti setiap waktunya sholat kalian sudah bisa, sudah hafal semuanya. Oke? Iya. Sampai di sini guru minta maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini sudah terlaksana. Terima kasih atas waktunya untuk melaksanakan supervisi akademik. Menurut panjenengan, pembelajaran hari ini seperti apa? Apakah tujuan-tujuannya itu sudah tercapai? Alhamdulillah ya, untuk tujuannya sudah tercapai. Menurut saya sudah tercapai, tetapi memang ada sedikit kekurangan kemarin karena mereka masih belajar ya. Kalau boleh tahu, berarti dari belakang itu kan termasuk kendala ya. Itu kendala-kendala apa saja tadi yang dihadapi dalam pembelajaran ini? Kendalanya itu lebih ke, karena ini masih kelas 3 ya Bu, ada satu anak yang memang mereka itu belum belajar membaca, jadi untuk menghafalkannya saja pasti masih belum bisa. Jadi mereka yang majunya itu berdua atau kelompok itu hanya bisa menirukan temannya, tidak bisa secara mandiri. Nah itu kendalanya. Tadi juga saya lihat ada beberapa anak yang tidak menyelesaikan bacaannya sampai akhir ya. Jadi sampai mungkin ruku saja sudah. Ada yang tadi juga masih di takbiratul ikram tadi ya, udah selesai hafal juga gitu ya. Memang terlihat sekali kendalanya di situ ya, masih belum hafal. Nah, dari kendala-kendala tadi yang ada, dari kendala yang tadi yang didapatkan ini, tindak lanjutnya pembelajaran ini ke depannya itu bagaimana? Dari kendala-kendala tersebut, kedepannya mungkin saya akan menerapkan kepada murid untuk menghafalkan bacaan bacaan sholat. Selain di sekolah, saya mewajibkan anak-anak itu untuk menghafalkan di rumah dengan bimbingan orang tua. Dan nanti setelah mereka sudah siap, sudah hafal, mereka maju satu persatu secara mandiri agar tidak menirukan temannya lagi. Berarti kalau untuk hari ini kan memang mereka berkelompok, yang tidak bisa hanya menirukan temannya. Nah nanti kedepannya memang harus satu persatu agar kita tahu siapa yang memang belum hafal dan belum hafalnya itu gimana. Karena ini kan sholat wajib ya Bu, ini harus mereka itu harus hafal, harus tahu, harus bisa. Diwajibkan ya, harus betul-betul hafal. Nah, dari ukuran keberhasilan gitu, kalau dari nomor 1 sampai 10 ini berarti pembelajaran itu sudah sampai angka berapa? Kalau menurut saya itu sudah angka 9. Dari angka berapa tadinya? Tadinya itu masih angka ke-7. Untuk yang pertama ke-7 karena mereka ya ada yang belum hafal tahiyat, ada yang bacaannya keliru-keliru. Nah, yang tadinya 7 ini sudah angka 9 lumayan. Kemudian apakah targetnya sudah puas di 9 atau bagaimana? Kalau target pasti harus 10 Bu. Harus 10 Ya harus 10. Nah, nanti kedepannya ya mereka seperti yang tadi saya bilang harus bisa hafal, terus nanti juga prakteknya mereka juga harus gerakannya harus sesuai, misalkan kakinya harus posisinya bagaimana, rokoknya harus bagaimana. Nah itu harus
bisa mencapai angka 10. Semangat untuk target berikutnya itu angka 10 ya Bu ya. Kemudian dari materi ini ya Bu, materi sholat ini kan materi yang sangat wajib ya untuk murid-murid kita yang kebetulan mayoritas adalah agama Islam. Jadi mengajarkan kepada mereka pesantren ini juga kita dari apakah ada faktor pendukung dari materi sholat ini Bu? Kalau faktor pentingnya, ini kalau dari sekolah ini ada kegiatan sholat jamaah. Nah, dari situ mungkin kita bisa membiasakan anak dari sholat zuhur tersebut. Kalau anak mungkin kan mereka ada yang lupa karena astamai, ada yang ketiduran. Nah, kalau di sekolah pasti mereka harus mengikutinya. Nah, dari seringnya mereka melakukan sholat, otomatis bacaannya mereka akan hafal. Nah, itu faktor pendukung dari sekolahnya. Nah, dari